Selamat jumpa lagi dalam mata kuliah Seminar Informasi Akuntansi. Kali ini saya akan membuat bagaimana mereview artikel jurnal internasional. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana mereview jurnal internasional. Kalau kemarin mereview artikel jurnal nasional. Baik, saya akan mengambil salah satu artikel jurnal, ya, judulnya Kualitas Informasi Akunting dan Tata Kelola Efisiensi Kapital dan Pemilihan Investasi Modal. Ya. Kira-kira begitu judulnya. Memang kendala kita untuk artikel jurnal internasional itu bahasa Inggris ya. Nah, Anda sebenarnya bisa memanfaatkan Google Translate atau aplikasi Translate online yang lainnya. Ya, walaupun demikian titik lemahnya adalah di tata bahasanya masih kurang. Ya, tata bahasa masih kurang sempurna. Memang akhirnya tetap kita menata ulang ya tata bahasanya kembali supaya nanti sesuai dengan tata bahasa yang kita harapkan ya. Nah, ini kalau diterjemahkan langsung memang seperti tadi akuntansi informasi kualitas ya tata kelola efisiensi dan capital investment choice jadi modal investasi pemilihan. Jadi tadi kalau di translate langsung, tapi kalau di bahasa Indonesia kan tidak seperti itu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia menjadi kualitas informasi akuntansi, kemudian tata kelola efisiensi, ya, dan pemilihan investasi modal. Ya, saya menggunakan jurnal internasional, ya, Journal Accounting Research, volume 9 tahun 2016 dan halamannya 251 sampai 266. Ya, dari sini saya bisa membuat profil artikelnya. Profil jurnalnya seperti ini. Ya. Profil artikel jurnalnya judul Accounting Information Quality Governance Efficiency and Capital Investment Choice. Ya, kalau judul saya kira mungkin tidak perlu diterjemahkan, ya tidak perlu diterjemahkan, tapi nanti ketika reviewnya Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Anda bisa memanfaatkan Google Translate, ya, atau yang lainnya silakan. Nama judulnya ini juga sama, China Journal of Accounting Research, ini juga nggak usah diterjemahkan. Nanti ya. Ini volume halaman tadi sudah ditunjukkan di bagian atau di halaman pertama ya, tahun 2016 penulisnya, dan nah ini ada tanggal. Nah, tanggal ini diperoleh dari mana? Nah, di jurnal ini biasanya menyantumkan tanggal online-nya kapan. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini di bagian abstrak atau di sebelahnya abstrak atau di awal-awal atau di bagian bawah biasanya ada penempatan. Ada artikel history, ya. Kapan artikel itu pertama diterima dan kapan bahwa artikel itu dinyatakan lolos, ya, tanggal 4 Agustus dan mulai dipublish mulai tanggal 6 September. Nah, ini nanti yang kita gunakan. Nah, ini adalah kata kuncinya. Ini ada kata kuncinya, ada kualitas informasi akuntansi, kemudian ada efisiensi tata kelola, ya, efisiensi tata kelola, kemudian juga pemilihan investasi modal. Nah, di abstrak, ya, kalau kita ingin melihat secara keseluruhan tentang suatu artikel jurnal, ini biasanya kita bisa lihat di abstrak. Jadi yang namanya di dalam abstrak itu minimal isinya biasanya itu isinya tuh yang baik sebenarnya ada tujuan, ya, tujuan dari penelitian itu apa yang akan dicapai, ya, kemudian metodologi yang entah itu subjeknya, entah itu alat analisisnya yang akan digunakan apa, samplingnya, ya, itu di sini. Kemudian baru hasilnya. Ya. Itu semuanya ada di dalam abstrak. Jadi memang abstrak ini merupakan ringkasan dari keseluruhan suatu artikel. Itu di abstrak. Jadi kalau ingin melihat abstrak keseluruhan, ringkasannya itu Anda bisa dilihat abstrak. Ya, ini contoh misalnya, this paper examine the relationship between accounting information quality and capital investment choice from the perspective of accounting information governance function. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini mungkin Anda terkendala dengan bahasa Inggris, ya silakan Anda menggunakan Google Translate.
Nah, saya juga coba menggunakan Google Translate ya misalnya, tapi memang hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini dia. Jadi tata bahasanya jadi belum sempurna. Ya, tugas kita adalah membuat tata bahasa yang sempurna. Nah, ini sebenarnya kesempatan kita membuat parafrase sehingga nanti akan menghindari turnitin, ya, atau mengurangi turnitin ya di sini, ya. Sehingga seperti contoh misalnya tujuan dan sebagainya. Nah, untuk mengidentifikasi tujuan ini kita bisa lihat, ya, ini tujuan sebenarnya biasanya dimulai dengan kata-kata seperti ini. Ya, purpose of study, goal of this research maksudnya ini ya. Tujuan dari studi ini apa ya? Tujuan yang purpose, goal of this research ya, bisa juga. Jadi tujuan dari riset ini ya. Jadi aim of this study ya, juga di studi was intent atau juga this paper examine. Nah, ini adalah kata-kata yang biasanya yang ada untuk mengidentifikasi suatu tujuan penelitian atau dalam artikel itu apa ya. Nah, kembali lagi di sini. Nah, ini coba ini hasil translate-nya seperti ini ya. Makalah ini meneliti hubungan antara kualitas informasi akuntansi dan pilihan investasi modal dari perspektif fungsi tata kelola informasi akuntansi. Nah, kemudian juga mengukur pilihan dan seterusnya. Nah, seperti ini juga hasilnya, ya, hasilnya. Kalau ini paragraf pertama adalah tujuan artikel atau tujuan paper itu apa, dan ini yang paragraf yang kedua adalah hasil dari paper tadi apa, ya, atau kesimpulannya apa. Nah, dari sini bisa Anda parafrase, nah, seperti ini, sehingga tata bahasanya bisa dibaca. Ya. Tujuan menelitinya apa? Meneliti hubungan antara kualitas, ya, informasi akuntansi dan pilihan investasi modal dari praktek fungsi dan tata kelola informasi akuntansi, dan juga mengukur pilihan investasi modal sebagai korelasi pertumbuhan pendapatan operasional antara perusahaan dan industri, dan menginvestigasi ini kalau di mana di aslinya bahasa aslinya investigasi, tapi ini kita menyelidiki apakah dan sejauh mana perusahaan fokus pada bisnis inti atau mereka. Ya, nanti kita Anda berusaha. Ya. Dan subjek penelitiannya tadi kalau misalnya tidak ada di abstrak ya terpaksa Anda harus membuka lebih detail lagi ke halaman berikutnya dari artikel tersebut. Nanti artikel ini akan saya upload bersama PowerPoint ini. Saya upload, jadi untuk membandingkan artikel yang aslinya seperti apa, kemudian reviewnya seperti apa. Ya. Nah, ini perusahaan pabrik yang dipakai adalah atau subjeknya adalah perusahaan yang terdaftar atau listing di bursa efek, ya, punya bursa efek yang ada di Cina sana. Ya. Nah, hipotesis. Nah, kalau hipotesis bisa sih identifikasi dari apa yang akan dicapai dalam tujuan penelitian, tapi biasanya jarang ya bisa diidentifikasi. Nah, untuk ini terpaksa Anda harus membaca lagi ke halaman-halaman berikutnya untuk mengidentifikasi hipotesis. Nah, memang setelah dibaca ke halaman-halaman berikutnya dari paper tersebut atau artikel tersebut, ternyata ada dua hipotesis. Hipotesis pertama adalah perusahaan dan informasi akuntansi yang berkualitas lebih tinggi, lebih cenderung, ya, atau R-nya kualitasnya lebih baik, gitu ya, lebih cenderung investasi yang lebih banyak modalnya, jadi ke dalam bisnis mereka, ya. Kemudian apakah benar? Nah, itu nanti hasil ujinya kita lihat. Dan yang kedua, pengelola informasi akuntansi berkualitas tinggi yang lebih baik, ya. Ini lebih pilihan investasinya manajemen lebih kecenderungannya lebih investasi modalnya lebih diutamakan, ya, daripada ketika lingkungan tata kelolanya eksternalnya adalah buruk, ya. Ini kaitannya dengan pemilihan investasi modal, pilihan investasi modal, ya. Ini dia. Nah, kemudian metode pilihan tadi ada sampel datanya, nah, kemudian alat analisisnya dan sebagainya bisa, tapi kita pisahkan aja tidak apa-apa. Ini semua data variabel yang berasal di Win database, dia adalah semacam database yang ada di bursa efek, ya. Dan periode pengamatan ada 10 tahun periode pengamatan dimulai dari tahun
1998. Ya, ini dia. Di laporan keuangan, kemudian arus kas ini, yang itu yang diamati adalah 10 tahun. Ya, kalau biasanya kalau skripsi biasanya paling 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, ini penelitiannya sampai 10 tahun. Ya. Nah, next, definisi operasionalnya. Nah, kebetulan di paper ini, artikel ini, dia menampilkan informasi definisi operasional variabel tersebut, ya, yang mau dipakai apa saja. Ada tabelnya. Nah, ini contoh. Nah, ini tabelnya kebetulan dia menampilkan variabel-variabel yang ada di sini yang digunakan dalam penelitiannya dan definisinya seperti ini. Nah, sekali lagi Anda boleh menggunakan translate ya untuk menerjemahkan ini, ya, untuk memahami dari variabel tersebut apa saja. Ini definisinya seperti ini. Ya. Kemudian ini cara mengukurnya. Nah, ini ada cara mengukurnya. Anda bisa membaca lagi di sana. Ya. Untuk literatur sebelumnya mengukur kualitas informasi materi, pertama ada 2 pendekatan ya. Ada pendekatan pertama gimana, pendekatan kedua bagaimana. Ya. Kemudian, nah alat analisisnya, nah ini Anda tetap harus membaca lagi di dalamnya, di dalam paper tadi, untuk menemukan alat analisis yang digunakan apa saja. Nah, dari paper yang saya baca tadi, itu ada 3 analisis univariat, yaitu korelasi, ya, nilai R, ya, korelasinya ada range Spearman atau Pearson, ya, dan multivariat, yaitu regresi linear berganda, dan zero Bruceness, ya, bentuk analisis regresi dan untuk menghindari beberapa keterbatasan metode parametrik dan non parametrik. Ini dia. Nanti akan saya tunjukkan di artikelnya, ya, mana yang menunjukkan alat analisisnya. Nah, hasil penelitian, nah ini dia. Kebetulan juga di artikelnya sudah menampilkan data deskriptifnya. Nah, data deskriptif mulai dari mean-nya, standar deviasinya, minimalnya, median, maksimalnya, dan observed-nya, dan time horizon-nya. Ya. Nah, tugas berikutnya Anda adalah ini nanti akan menerjemahkan ini, apa sih yang dimaksud dengan keterangan tabel tadi. Tapi yang jelas dia akan menggambarkan deskriptif ya. Nah, ini dia. Next. Nah, ini hasil penelitian yang lain. Tadi salah satu alat yang dipakai adalah korelasi ya. Korelasi, nah korelasi range Spearman atau Pearson ya. Ini matriknya seperti ini. Nah, tugas Anda sekali lagi ini adalah Anda memahami dengan menerjemahkan dahulu, kemudian Anda pahami apa dari isi tabel ini. Ini adalah nilai korelasi antar variabel, misalnya contohnya kualitas akrual dengan persentan, nilai kualitas akrual dengan predictability dan smoothness, dan seterusnya. Ini adalah nilai korelasinya sekian, ya, dan sampai ke bawah. Ya. Nah, tugas Anda sekali lagi ini dalam rangka 10 tahun, ini bisa terlihat di sini. Contoh lagi, hasil penelitiannya adalah perbedaan di dalam pemilihan investasi modal antara high and low quality, ya, jadi dikelompokkan berdasarkan grup informasi accounting yang high maupun yang low dari aspek quality-nya. Kalau misalnya di bawah 10 atau di atas 10%, kelompoknya ini. Kalau ini adalah kelompok di bawah atau sampai 50%. Ya. Nah, ini Anda harus juga sekali lagi memahami isi data ini. Ya. Ini adalah nilai mean difference growth-nya dan ini adalah t-value-nya. Ya. T-value. Ya, kalau dilihat dari tanda tanda bintangnya sih yang signifikan semuanya kecuali yang ini. Yang negatif 0,24 ini tidak ada tanda signifikannya. Ya, yang ini tidak ada signifikannya. Yang lainnya signifikan. Ya, sekali lagi signifikan. Jadi gampang sebenarnya untuk mengidentifikasi. Tinggal Anda memahami dari penjelasan dari tabel ini. Ya. Nah, ini saya coba contohkan lagi. Ini ya, efek kualitas informasi alternatif terhadap pemilihan investasi modal. Itu dilihat dari nilai R square adjusted-nya berapa persen.
Nah, contoh ini penjelasannya, tapi ini menyajikan hasil regresi pada efek ya setiap karakteristik kualitas informasi akuntansi. Nah, ini Anda boleh menerjemahkannya, silakan ya. Nah, jadi Anda harus tahu dulu ini maksudnya apa ya. Dari variabelnya intercept, rank, quality-nya, accounting quality-nya, sampai dengan ke apa ini operating cyclusnya, leverage, ya, ROA, MTP, size, dan seterusnya. Nah, ini R square-nya sih. R square adjusted ya, kan ada adjust-nya. Ini berapa persen. Jadi maksudnya adalah pengaruhnya tingkatnya berapa persen, tingkat pengaruhnya, atau kontribusinya pengaruhnya ada berapa persen, ada 5%, 4%, ya. Ini juga 4%-nya hampir 5 ya, karena 4,98%. Oke. Next, nah ini yang hasil penjelasan dari tabel ini. Tugas Anda memang nanti akan menjelaskan tabel itu apa maksudnya. Nah, setelah hasil tadi yaitu kesimpulan. Nah, tadi memang untuk kesimpulan untuk kesimpulan bisa Anda lihat abstrak, tapi biasanya sudah ada. Anda tinggal terjemahkan dalam bentuk bahasa Anda aja, tidak apa-apa. Ya. Nah, tapi bedanya kalau di abstrak hanya kesimpulan saja, tapi kalau di conclusion, kesimpulan yang di artikel ada tambahannya yaitu tentang manfaat atau kontribusi penelitian tersebut untuk apa. Ya. Ada 3 kontribusi yang diberikan. Satu, makanya memberikan bukti empiris, ya, memberikan empiris di pasar modal yang berkembang. Atau kesimpulan yang itu menyerahkan bahwa regulator perlu membangun lingkungan. Ini adalah saran, ya, saran dari hasil penelitian tadi, ya. Nah, seperti itu reviewnya. Nah, sekarang saya coba buka langsung apa namanya aslinya. Nah, ini dia aslinya. Ini adalah artikel aslinya, ya. Dan ini adalah abstraknya, dan ini adalah historinya artikel ini, mulai dari pengiriman sampai ke penerimaan sampai dengan di publishing. Nah, oke, ini adalah kata kuncinya. Oke, jadi ini yang tadi sumbernya tadi di sini, ya, Chinese Stock Market ya, di bursa efeknya China. Jadi, mulai tadi ini mulainya tahun 98 sampai dengan seterusnya sampai 10 tahun. Ya. Ini literatur review semacam landasan teori. Oke. Kemudian ini adalah analisis, teori dan hipotesis, ya, pengembangan hipotesisnya. Nah, kita lihat hipotesisnya seperti apa. Nah, ini dia. Ini hipotesis pertama. Ya, hipotesis pertama. Kita lihat lagi. Nah, ini hipotesis yang kedua. Nah, ini dia. Kemudian riset desainnya. Nah, ini untuk mengukur variabel. Nah, ini adalah untuk mengukur variabel kualitas informasi akuntansi. Nah, bisa Anda cantumkan ini untuk mengukur variabel. Ya, Anda tinggal ambil saja di sini dan Anda terjemahkan. Yang ini yang kualitas informasi, yang ini adalah kualitas accrual, yang ini alat ukurnya ini, ya. Kemudian juga ada earning precedent, alat ukurnya ini dia menggunakan ROA, ya, rasio ROA. Kemudian juga earning predictability, kemudian earning smoothing, ya, dan seterusnya. Dan capital investment choice atau pilihan investasi modal. Itu alat ukurnya apa di sini. Ya, walaupun di sini sudah disebutkan di definisi operasionalnya, tapi Anda bisa menerjemahkannya juga dalam bentuk mengukurnya gimana, rumusnya bagaimana, sudah ada semua. Oke. Kemudian tadi, nah ini analisis regresinya, dan ini ada persamaan regresinya, ya, model seperti regresi model, ya, model regresi atau persamaan regresi, istilahnya kita. Oke. Next, nah ini data sampelnya. Tadi saya ambil dari sini, ya. Min database selama 10 tahun pengamatan, mulai dari tahun 98. Jadi, ya. Dan seterusnya hasilnya, oh ya, alat analisisnya tadi saya katakan ada universal analysis. Nah ini, ya, menggunakan korelasi dia, univariat analisisnya menggunakan korelasi. Nah, keterangannya di sini Anda bisa terjemahkan.
Yang kedua adalah ini grafiknya multivariate analysis. Jadi alat analisis yang dipakai apa saja. Multivariate. Nah, ya, kalau multivariate analisis yang dipakai adalah kita menggunakan regresi model. Ini dia. Hasilnya seperti ini. Ya. Dan satu lagi efeknya ini menggunakan robust ya. Nah, tadi ya robust. Nah, ini dia robust testnya. Robustness testnya. Oke, nah ini dia. Dia dilihat dari R-adjusted square-nya. Ya. R square adjusted. Ya. Oke. Dan seterusnya, nah, kesimpulan. Ya. Dari kesimpulannya ini tadi sudah saya ambil. Ya. Kemudian ini adalah saran dari hasil papernya tadi. Ya. Nah, saya kira cukup demikian ininya. Ini akan saya kirim baik apa namanya papernya, artikelnya maupun juga PowerPoint-nya. Nanti juga akan ada latihan. Ini saya buatkan latihan buat Anda untuk mereview jurnal internasional yaitu ini. Ya. Counting Student Attitude Toward Computer dan Assistant Counting Information System Course dan Teaching metode pembelajaran. Ya. Walaupun ini apa namanya berupa jurnal internasional, tapi sebenarnya ini adalah yang membuat orang Indonesia. Ya. Dia dari Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta. Ya. Tapi dia terbitkan di ini. Ya. Tapi kalau Anda lihat, nah ini dia. Ini sebenarnya dia bukan dicantumkan di jurnal, tapi ada di konferensi. Ini dia. Nah, konferensi ya, bukan jurnal. Dia ada proceeding, dia dicantumkan di dalam proceedingnya. Proceedingnya adalah ini. Ya, proceedingnya ini. Nah, silakan nanti Anda buat review dari proceeding. Jadi bukan dari suatu jurnal, tapi adalah proceeding. Ya. Baik, saya kira cukup. Demikian. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi.